Selanjutnya, putusan nomor 115 garing PHP.Kod/19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus H. Muhammad MSI, 2. Rahayu Saraswati D. Joyo Hadikusumo, memberi kuasa kepada Asti Rudin Purba SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, memberi kuasa kepada Saleh SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Dr. Andus H. Benyamin Dafni, 2. H. Pilar Saga Ihsan ST, memberi kuasa kepada Samsul Huda SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum paragraf 3.1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 98 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan ketentuan berlakunya ketentuan pasal 158 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan berhukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.4. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai tenggang waktu. 3.5 sampai dengan 3.56 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22 WIB, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa termohon dalam eksepsinya justru tidak membantah mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, melainkan termohon hanya menyatakan permohonan pemohon diajukan secara offline, maka berlaku ketentuan pasal 10 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Halaman 14 sampai dengan 15. Dengan demikian, eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak jelas atau kabur. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. Bukti P1 sampai dengan bukti P24. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan T57, PT1 sampai dengan PT30, PK1 sampai dengan PK119, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.9.
dianggap dibacakan. Paragraf 3.10 dianggap dibacakan. Paragraf 3.10.5 bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.294.343 sehingga perselisihan antara pemohon dan pasangan calon adalah 0,5%. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% kali 575.725 suara sehingga sama dengan 2.879 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 205.309 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 235.734 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 30.425 suara, atau sama dengan 5,28% atau lebih dari 2.879 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan berhukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan berhukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak jelas atau kabur. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsih Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 14.43 WIB oleh 9 hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili. Berikutnya